Konsep negara Islam itu seperti apa? Kita jangan berdebat soal HTI deh, kita berdebat ada konteks imamah. Kalau menurut saya negara itu nggak ada. Nggak ada negara itu nggak ada. Yang ada negara menurut Islam. Negara Islam, Nabi Muhammad tadi sudah saya singgung, tidak membentuk konstitusi Islam. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Silakan mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Dalam piagamnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy pendatang maksudnya. Wal muslimuna min Yathrib. Muslim pribumi. Wal Yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma. Dan siapa saja yang punya misi yang sama, cita-cita yang sama, tujuan sama. Innahum ummatun wahidatun min duninna. Sesungguhnya semua adalah satu umat. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Yusanto? Sampai hari ini enggak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya, karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun konstitusi negara yang tidak dibangun di atas konstitusi agama dan tidak dibangun suku, tapi kesamaan visi misi. Itu modern banget sudah. Yang modern banget, menghapuskan perbedaan agama, menghapus perbedaan suku. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam, bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah? Jadi itu negara negara Islam itu hanya negara menurut Islam. Pemimpin harus adil, masyarakat harus tertib. Itu negara menurut Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus ada kekompakan dalam hal-hal yang positif. Negara Islam nggak ada. Yang ada negara menurut Islam. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, surat mana yang mengatakan sistem pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana? Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Imam, pemimpin hanya pemimpin kemaslahatan duniawiyah, tidak kaitannya dengan ismah kesucian, tidak ada. Imam salah boleh dikritik, bahkan ya kalau sekarang ya boleh dilengserkan. Maksudkan? Iya, cuma dimaksudkan. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Khawatirnya Anda juga termasuk? Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Kenapa Pak Andra kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perspektif agama, tapi kita tidak pakai itu. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal karena saya banyak mengkritik pemerintah. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya
salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face. Tapi kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Itu oleh karena itu saya terus terang, kalau seandainya pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila saya akan dukung. Dan kalau seandainya tidak sesuai dengan Pancasila, ya saya akan kritik gitu. Kita menerjemahkan sendiri bahwa kita ini mampu mengkoreksi pemerintah depan umum, lalu mengajak emosi masyarakat untuk berpikir dan cara kita berpikir. Di sini kelirunya. Jadi Istimewa Ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu istimewa itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia, karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Ya, jadi kalau khilafah versi HTI itu belum tentu sama versi ISIS, belum tentu juga sama versi Al-Qaeda. Ini aja kalau diakomodir berbenturan semua. Untuk itu negara memberikan kriteria bahwa ini sudah final konsensus nasional bahwa ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Dan Pancasila itu udah mau akomodir kepentingan agama, kepentingan sosialis, kepentingan demokrasi, kepentingan banyak pemikiran dalam 5 sila itu. Nah, inilah tempat pijaknya bangsa ini. Ketika itu mulai keluar, siapapun Buya yang mengajarkan, yang menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menjelaskan 5 ciri penceramah radikal. Hal ini disampaikan Ahmad Nur Wahid dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret 2022. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman atau pluralitas. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan keluarga anggota TNI Polri untuk disiplin dalam berperilaku, termasuk di media sosial. Jokowi lantas mencontohkan ibu-ibu yang berkumpul dan asal dalam mengundang penceramah. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Hal-hal kecil harus mulai didisiplinkan, imbuhnya. Sementara itu, dalam diskusi forum Tasfirul Afkar yang bertajuk Islam Agama Kemanusiaan di PBNU, dosen senior Monash University Melbourne, Australia, Nadir Shah Hussein, menjelaskan 2 unsur yang mempengaruhi maraknya radikalisme di Indonesia. Ada unsur global dan lokal yang mempengaruhi menghangatnya Islam radikal. Berbeda dengan radikalisme global, radikalisme lokal relatif dapat lebih mudah ditangani. Sementara radikalisme global cenderung lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menyelesaikannya.
Sebab jenis radikalisme ini berhubungan dengan banyak hal. Ia mencontohkan bagaimana radikalisme global lahir ketimpangan dan ketidakadilan dalam skala global antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dalam konteks negara-negara di Timur Tengah, ketidakadilan sosial semacam ini melahirkan narasi seperti Islam dulu jaya, sekarang berantakan. Narasi tersebut kemudian melahirkan gerakan dalam yang berskala global pula. Maka muncullah gerakan yang juga bersifat global, seperti gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin, termasuk gerakan Hizbut Tahrir, di mana mereka merasa bahwa ketidakadilan global ini juga harus dilawan dengan gerakan global, kata Nadir Shah. Semangat ini kemudian menjelma menjadi gerakan global yang juga mempengaruhi meningkatnya suhu radikalisme di Indonesia. Radikalisme jenis ini, lanjutnya, tidak dapat dihadapi sendirian tanpa kerjasama yang baik dalam level global. Masalah semacam ini mestinya diselesaikan dengan bekerja sama dengan kelompok dan negara-negara lain. Sebab radikalisme global ini seringkali kemudian di luar kapasitas kita sendiri, kata Nadir Shah Hussein.